Halo Kicau Mania, selamat datang kembali di channel Cinta Kicau Mania. Pernahkah kalian merasa murai batu kesayangan kalian yang dulunya sangat gacor dan lincah, tiba-tiba berubah jadi malas bunyi, sering ngetem, dan badannya terlihat membulat seperti bola? Hati-hati, bisa jadi jagoan kalian sedang mengalami obesitas atau kegemukan. Masalah ini sering dianggap sepele, padahal kalau dibiarkan, performa burung di gantangan bakal hancur total karena napasnya jadi pendek dan staminanya cepat habis. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas cara ampuh mengatasi murai batu obesitas dengan setelan harian yang tepat supaya burung kalian kembali langsing, atletis, dan pastinya kembali fighter. Simak terus sampai habis, karena setiap detil langkahnya sangat menentukan keberhasilan diet burung kalian. Sebelum kita masuk ke teknis penyetingan, kita harus paham dulu kenapa sih murai batu bisa obesitas. Penyebab utamanya biasanya adalah ketidakseimbangan antara asupan nutrisi dengan energi yang dikeluarkan. Banyak dari kita yang terlalu sayang sama burung, lalu memberikan extra fooding atau EF secara berlebihan tanpa dibarengi dengan olahraga yang cukup. Ibarat manusia, kalau makan karbohidrat dan lemak tinggi tapi cuma rebahan, ya pasti bakal melar. Di dunia kicau mania, pemberian jangkrik yang terlalu banyak atau kroto yang tidak terkontrol menjadi pemicu utama penumpukan lemak, terutama di area dada dan perut. Lemak ini yang nantinya akan menghambat pernafasan dan membuat suhu tubuh burung jadi lebih cepat panas saat berkicau. Lalu, bagaimana cara memastikan kalau murai batu kita benar-benar obesitas dan bukan cuma karena bulunya yang sedang mengembang? Cara paling akurat adalah dengan memegang burung secara langsung. Coba tiup bagian bulu di area dada dan perutnya. Jika kalian melihat lapisan berwarna kekuningan atau putih di bawah kulit, itu adalah tumpukan lemak. Burung yang ideal harusnya memiliki kulit berwarna kemerahan yang kencang dengan tulang dada yang terasa, namun tidak menonjol tajam atau nyilet. Selain itu, perhatikan cara bertenggernya. Burung yang kegemukan biasanya cenderung malas bergerak, sering terlihat ngantuk, dan sayapnya agak turun karena beban tubuh yang berat. Kalau ciri-ciri ini sudah ada, kalian harus segera melakukan tindakan diet ketat. Langkah pertama untuk memulai program diet adalah dengan memangkas porsi extra fooding secara drastis, namun tetap proporsional. Kalau biasanya kalian kasih jangkrik pagi 10 dan sore 10, sekarang coba pangkas menjadi pagi 3 dan sore 3 saja. Tujuan utamanya bukan untuk menyiksa burung, tapi untuk memaksa tubuh burung membakar cadangan lemak yang ada sebagai energi. Selain itu, hentikan dulu pemberian kroto dan ulat hongkong untuk sementara waktu. Kroto mengandung lemak dan protein yang sangat tinggi, yang kalau tidak dibakar akan langsung berubah jadi lemak tubuh. Gantilah sumber protein tersebut dengan porsi fur yang lebih berkualitas, dan pastikan burung tetap mendapatkan akses air minum yang bersih setiap saat, agar metabolisme tetap terjaga. Faktor paling krusial dalam mengatasi obesitas adalah olahraga, dan media terbaik untuk itu adalah kandang umbaran. Disinilah kunci utama membakar lemak. Masukkan murai batu kalian ke dalam kandang umbaran minimal sepanjang 3-4 meter. Jangan hanya dibiarkan diam, tapi lakukan teknik pengusiran secara halus agar burung terbang bolak-balik. Lakukan ini selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam setiap pagi. Pada awalnya, mungkin burung akan cepat lelah dan mangap. Itu wajar. Jangan dipaksakan. Beri jeda istirahat, lalu mulai lagi. Dengan terbang secara intens, otot dada akan terbentuk kembali dan lapisan lemak yang menutupi kantong udara akan terkikis, sehingga napas burung akan menjadi jauh lebih panjang dan bertenaga. Setelah selesai dari kandang umbaran, langkah selanjutnya adalah penjemuran yang intens. Penjemuran bukan hanya untuk kesehatan tulang, tapi juga sebagai pembakar lemak alami. Lakukan penjemuran pada jam 8 hingga jam 10 pagi, saat matahari sudah mulai terasa hangat, namun belum terlalu menyengat. Durasi penjemuran bisa ditingkatkan secara bertahap, mulai dari 1 jam hingga maksimal 2 jam jika cuaca memungkinkan. Pastikan saat dijemur, burung tidak diberikan makanan sama sekali, cukup air minum saja. Sinar matahari akan memicu burung untuk aktif bergerak dan didis, yang secara tidak langsung membakar kalori. Perhatikan kondisi burung, jika sudah terlihat terlalu kepanasan atau sangat gelisah, segera pindahkan ke tempat yang teduh. Ada satu teknik lagi yang cukup ekstrim, tapi sangat efektif untuk membuang lemak membandel, yaitu teknik sauna. Teknik ini dilakukan dengan cara mengkerodong burung dalam kondisi bulu kering, sementara kerodongnya dalam kondisi basah, atau sebaliknya.
Namun, untuk kasus obesitas, saya lebih menyarankan teknik burung kering dan kerodong kering, tapi dijemur sebentar selama 15-20 menit di bawah matahari kuat. Ini akan menciptakan efek uap di dalam sangkar yang membantu meluruhkan lemak tubuh. Tapi ingat, teknik ini harus dilakukan dengan pengawasan ekstra ketat. Jangan pernah meninggalkan burung sendirian saat sedang di sauna, karena resiko dehidrasi dan kematian sangat tinggi jika suhu di dalam sangkar melonjak terlalu drastis tanpa kontrol. Mungkin banyak kicau mania yang belum tahu kalau mentimun bisa menjadi senjata rahasia untuk diet murai batu. Meskipun murai batu adalah pemakan serangga, dalam kondisi diet, kita bisa memberikan irisan mentimun yang diletakkan di cepuk atau diselipkan di jeruji. Air mentimun memiliki sifat mendinginkan suhu tubuh burung dan membantu melancarkan pencernaan. Beberapa pemain senior percaya bahwa zat dalam mentimun bisa membantu mengikat lemak dan membuangnya bersama kotoran. Memang tidak semua murai batu langsung mau memakannya, jadi kalian harus sabar. Bisa juga dengan cara memberikan mentimun kepada jangkrik terlebih dahulu sebelum jangkrik tersebut diberikan kepada burung, sehingga nutrisi mentimun masuk secara tidak langsung ke tubuh murai batu. Jadwal mandi juga harus diatur ulang. Untuk burung yang sedang program diet, kurangi frekuensi mandi pagi. Lebih baik berikan mandi sore atau mandi malam. Mandi malam dipercaya bisa meredam emosi burung yang mungkin tidak stabil karena porsi makannya dikurangi, sekaligus membantu menstabilkan suhu tubuh setelah seharian menjalani terapi penjemuran dan umbaran yang melelahkan. Gunakan air yang bersih dan biarkan burung mandi sendiri di dalam keramba, agar dia merasa lebih rileks. Mandi yang teratur juga akan membantu menjaga kualitas bulu agar tidak rusak, meskipun kita sering melakukan penjemuran yang kuat. Ingat, burung yang bersih dan segar akan lebih cepat merespon setelan baru yang kita terapkan. Bagi kalian yang bingung memilih produk fur atau vitamin burung biar cepet gacor dan fighter, silahkan cek rekomendasi produk terbaik kami di kolom deskripsi video atau di tab toko pada channel ini. Memilih asupan yang tepat sangat penting selama masa pemulihan, agar burung tidak hanya sekedar kurus, tapi juga tetap memiliki stamina yang kuat untuk berkicau. Kami sudah mengurasi beberapa produk yang terbukti cocok untuk mendukung kesehatan metabolisme burung kalian. Jadi pastikan kalian tidak salah pilih dalam memberikan dukungan nutrisi tambahan selama proses diet ini berlangsung. Setelah semua aktivitas fisik selesai, istirahat adalah hal yang tidak boleh dilupakan. Setelah dijemur, diumbar, dan dimandikan, pastikan burung mendapatkan waktu istirahat total dalam kondisi dikerodong di tempat yang tenang. Hindari menaruh burung di tempat yang terlalu banyak lalu lalang orang atau dekat dengan burung fighter lainnya. Pada masa diet ini, mental burung biasanya sedikit lebih sensitif karena adanya perubahan pola makan. Dengan memberikan waktu istirahat yang berkualitas, tubuh burung akan memiliki kesempatan untuk meregenerasi sel-sel yang rusak dan menata kembali sistem hormonnya. Istirahat yang cukup juga mencegah burung mengalami stres yang berlebihan akibat program latihan yang berat. Konsistensi adalah kunci keberhasilan. Jangan sekali-kali merasa kasihan, lalu memberikan jangkrik tambahan di luar jadwal yang sudah ditentukan. Perubahan fisik pada murai batu tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari. Biasanya, hasil baru akan terlihat setelah 2 minggu sampai 1 bulan rutin menjalankan program ini. Tetap berikan jangkrik pagi dan sore dengan porsi minimalis, dan pastikan jangkrik yang diberikan adalah jangkrik yang bersih dan sehat. Jika kalian melihat burung sudah mulai lebih aktif bergerak, dan suara kicauannya mulai keluar lagi dengan durasi yang lebih lama, itu tandanya program diet kalian mulai membuahkan hasil. Tetaplah pada jalur ini sampai berat badan burung benar-benar kembali ideal. Selama proses ini, lakukan pemantauan fisik secara berkala, minimal seminggu sekali. Tangkap burung kembali dan periksa area dadanya. Apakah warna kuning lemaknya sudah berkurang? Apakah tulang dadanya sudah mulai terasa lebih jelas? Selain itu, pantau juga bentuk kotorannya. Burung yang sehat dan sedang dalam metabolisme yang baik biasanya memiliki kotoran yang padat dengan sedikit bagian putih sebagai tanda sisa pembuangan protein yang normal. Jika kotoran terlalu cair atau berubah warna secara drastis, segera evaluasi pemberian pakan furnya. Pemantauan ini penting agar kita tahu kapan harus berhenti melakukan diet ketat dan mulai kembali ke setelan harian normal yang lebih seimbang. Ada kalanya burung terlihat sangat lemas karena kaget dengan perubahan porsi makan yang drastis. Jika ini terjadi, jangan panik. Kalian bisa memberikan tambahan vitamin yang dilarutkan dalam air minum untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Atau, kalian bisa memberikan 1-2 ekor jangkrik tambahan hanya jika burung terlihat benar-benar tidak bertenaga. Namun, pastikan ini bukan alasan untuk membatalkan diet. Lemas di sini harus dibedakan dengan malas. Kalau malas, burung tetap terlihat segar, tapi ogah gerak.
Kalau lemas, mata burung biasanya agak sayu. Selalu perhatikan detil-detil kecil ini karena kenyamanan dan kesehatan burung tetap menjadi prioritas utama di atas segalanya. Jika berat badan sudah ideal dan burung sudah kembali lincah, jangan langsung mengembalikan porsi EF ke setelan lama yang membuatnya obesitas. Lakukan transisi secara perlahan. Naikkan porsi jangkrik secara bertahap, misalnya dari 3 ekor menjadi 5 ekor pagi dan sore. Lihat reaksinya dalam beberapa hari. Jika berat badannya stabil dan burung semakin gacor, berarti itu adalah angka idealnya. Jangan tergoda untuk memberikan kroto setiap hari lagi. Cukup berikan kroto seminggu sekali sebagai hadiah atau pemicu birahi saja. Ingat, menjaga berat badan jauh lebih mudah daripada menurunkan berat badan yang sudah terlanjur obesitas. Banyak mitos yang beredar bahwa murai batu gemuk itu bagus, karena berarti dia sehat dan cukup makan. Ini adalah pemahaman yang salah besar. Di alam liar, tidak ada murai batu yang obesitas, karena mereka harus terbang jauh untuk mencari makan dan menjaga wilayah teritorialnya. Obesitas hanyalah masalah yang terjadi pada burung peliharaan karena keterbatasan ruang gerak dan pemberian pakan yang tidak alami. Ada juga yang bilang kalau burung gemuk tinggal dikasih cuka apel atau obat pencahar. Harap berhati-hati dengan saran seperti ini, karena bahan kimia yang tidak tepat justru bisa merusak organ dalam burung. Cara alami lewat olahraga dan pengaturan pakan tetaplah cara terbaik dan paling aman. Selama masa diet, kebersihan kandang juga memainkan peran penting. Kuman dan bakteri lebih mudah menyerang burung yang sedang dalam kondisi fisik yang ditekan karena diet. Bersihkan alas kandang setiap hari dari sisa makanan dan kotoran. Pastikan sirkulasi udara di tempat penyimpanan burung sangat baik. Kandang yang bersih akan membuat burung merasa nyaman dan tidak mudah terserang penyakit yang bisa mengganggu proses dietnya. Selain itu, pastikan wadah pakan dan minum selalu dicuci bersih setiap hari untuk menghindari tubuhnya jamur atau lumut yang bisa meracuni pencernaan burung kesayangan kalian. Lingkungan sekitar juga harus mendukung proses penyembuhan obesitas ini. Usahakan suhu ruangan tetap stabil, tidak terlalu lembab. Jika memungkinkan, perdengarkan suara terapi air mengalir atau suara burung hutan yang tenang di malam hari agar burung merasa rileks. Ketenangan mental burung akan mempercepat proses metabolisme dalam tubuhnya. Jangan memancing emosi burung dengan menggoda atau memberikan suara masteran yang terlalu keras dan menekan selama masa ini. Biarkan dia fokus pada pemulihan fisiknya dulu sebelum kita mulai mengasah kembali mental fighternya untuk dipersiapkan menuju perlombaan. Jadi, mengatasi murai batu obesitas memang membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan yang tinggi dari kita sebagai pemiliknya. Mulai dari pemangkasan extra fooding, terapi umbaran yang rutin, penjemuran yang tepat, hingga menjaga kebersihan serta ketenangan burung. Jangan menyerah jika dalam seminggu belum terlihat hasil yang signifikan. Ingat, konsistensi adalah kunci. Dengan tubuh yang langsing dan atletis, murai batu kalian tidak hanya akan terlihat lebih cantik, tapi juga akan memiliki napas yang panjang, stamina yang prima, dan volume suara yang maksimal saat berkicau di atas gantangan nanti. Itulah pembahasan lengkap kita mengenai cara mengatasi murai batu obesitas. Semoga tips ini bermanfaat bagi kalian semua para kicau mania yang sedang menghadapi masalah serupa. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka video ini. Subscribe channel Cinta Kicau Mania dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tips-tips menarik lainnya seputar dunia burung berkicau. Kalau ada pertanyaan atau punya pengalaman pribadi dalam menangani burung kegemukan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat merawat jagoan kalian dan salam satu hobi.